الحمد لله الجبار، الحمد لله القهار، أشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد المشفع في المحشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أولا حيا نشكر الله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نحتفل في هذا المسجد المبارك. وثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين ألقانا إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. ولا أنسى أن أوصيكم لنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani fillah, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Isra wal Mi'raj, perjalanan yang begitu sangat agung, perjalanan yang mempertemukan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang menarik dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan diperjalankannya seorang hamba bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau di surah Al-Isra ayat 1 Allah awali firman-Nya dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kubra, kata subhana itu menunjukkan tiga hal. Yang pertama, tanzihullah min kulli naqsin, membersihkan atau mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan yang kedua, bara'atullah min kulli su', membebaskan Allah dari segala bentuk keburukan. Dan yang ketiga, litta'jib, untuk menunjukkan kekaguman atas keraguan semua hamba saat diberitahukan oleh Rasulullah bahwa aku, kata Rasul, sudah melakukan perjalanan yang begitu sangat jauh hanya dalam waktu yang singkat. Hadirin rahimakumullah, itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara kita yang mengatakan kalau yang namanya buruk itu katanya sosok kendaraan yang berparas atau berwajah wanita, perempuan, berekor dan bersayap. Yang benar adalah buruk adalah satu hewan yang memang diciptakan sama Allah, tingginya tidak melebihi kuda, tapi lebih tinggi daripada keledai, yang kecepatannya melebihi kilat. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya,
hal yang menarik dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu apa? Bahwa Allah itu punya 70.000 hijab atau penghalang antara dirinya dengan makhluk. Yang kata Imam Ghazali, 70.000 penghalang itu terdiri dari air, cahaya, dan kegelapan. Dan di dalam penghalang itu ada suara gemericik air yang kalau seandainya Allah perkenankan kuping kita ini untuk mendengar suara gemericik air tersebut, maka saking takjub dan ketakutannya jantung kita akan lepas dari badan kita ini. Lalu kata Imam Ghazali, Allah tidak akan pernah membukakan hijabnya sebanyak 70.000 itu kepada siapapun dari makhluknya. Allah pernah katakan ini kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku gak akan pernah bukakan hijabku untukmu kecuali untuk satu hambaku bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa seketika itu juga mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Yang menarik berikutnya, saat Musa ingin banget kepengen jumpa dengan Allah, Musa diperintahkan sama Allah untuk melepaskan kedua terompahnya. Akan tetapi apa kata Allah? Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci bernama Tuwa. Tetapi saat Rasulullah berjumpa dengan Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, apakah Rasul melepaskan sendalnya? Tidak, hadirin. Rasul tetap memakai sendalnya. Maka kata Imam Al-Qastallani, saat beliau melihat sendalnya Rasulullah yang sudah pernah berjumpa dengan Allah, apa kata beliau? Sungguh agung pancaran cahaya dari sendalnya Rasulullah SAW ini. Maka aku tidak akan pernah meletakkannya di bawah kakiku. Bahkan aku hanya akan meletakkannya di atas kepalaku bagaikan sebuah mahkota. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, apa yang menarik berikutnya? Imam Muslim meriwayatkan sebuah cerita dari Abdullah, di mana Abdullah mengatakan ketika Rasulullah SAW diperjalankan sehingga sampai di Sidratil Muntaha yang merupakan langit yang ada di lapisan ketujuh, padanya berakhir apa yang dibawa dari bawah menuju ke atas lalu ditahan, dan padanya pula berakhir apa yang dibawa dari atas menuju bawah lalu ditahan. Lalu kata Abdullah, ini berhubungan dengan firman Allah surah An-Najm ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yaksha sidrata ma yaksha." Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, lalu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kata Abdullah, yang dimaksud adalah permadani dari emas. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan, Rasulullah SAW menerima 3 hal. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, ayat-ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, ampunan bagi semua makhluk Allah yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Hadirin rahimakumullah, kita enggak perlu mengkhawatirkan soal menyekutukan. Kenapa? Karena Rasulullah yang menjamin, aku tidak pernah mengkhawatirkan umatku untuk menyekutukan Allah. Yang aku khawatirkan adalah peperangan yang terjadi di antara mereka. Kalau hari ini nanti saat sholat Jumat berlangsung, di rakaat kedua ba'da ruku kita diminta untuk membaca doa qunut nazilah, itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Hadirin rahimakumullah.
Lalu perintah salat. Ini kunci utama dari perjalanan Isra dan Mi'raj. As-salatu ra'sul ibadah. Yang namanya salat itu penghulunya semua ibadah. Maka tidak salah nanti saat kita dihisab, yang pertama kali dihisab adalah amal ibadah salat kita. Kalau amal ibadah salat kita sudah benar, maka insyaallah amal ibadah yang lain pun akan benar. Pesan terakhir dari seorang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, apa kata beliau? Saat beliau ditinggal mati untuk selama-lamanya oleh anak yang tercinta, banyak orang-orang datang ke rumah beliau. Saat itu waktu sholat pun tiba. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, bagi kalian, mengatakan kepada semua yang bertakziah, bagi kalian musibah agama itu adalah musibah yang paling ringan. Tapi bagiku, meninggalkan sholat berjamaah adalah musibah yang paling besar daripada meninggalnya anakku sendiri. Karena bagiku, meninggalnya putraku ini adalah musibah dunia, sedangkan meninggalkan sholat berjamaah adalah musibah agama yang paling besar. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan juga jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, أوصيكم لنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.